Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suki Al-Faiqi, NPM 2286208005, kelas B Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Solihin MPDI yang berjudul hal-hal yang dapat merusak kalimat tauhid. Dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seseorang berarti telah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Allah semata. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selalu membekas dalam jiwanya dan menggerakkan anggota tubuhnya agar tidak menyembah selainnya bagi hanya Allah sebagai Tuhan yang harus ditaati. Maka untuk menjaga kemurnian tauhid seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, seorang hamba hendaknya menghindari jauh dari hal-hal yang merusak kemurnian tauhid. Sebagai cerminan dua kalimat syahadat tersebut yang setidaknya ada tiga: syirik, ihad, dan nifaq. Syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat dari sifat, perbuatan, dan ibadah. Adapun syirik secara zat adalah dengan meyakini bahwa zat Allah seperti zat makhluknya. Syirik pertama menyembah patung atau berhala. Dalam surat Al-Hajj ayat 30 berfirman, "Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta." Dalam surat Maryam ayat 42 diceritakan bahwa Nabi Ibrahim menegur ayahnya karena menyembah patung. Ingatlah ketika ia berkata dengan bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Macam-macam syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik besar dan syirik kecil. Masing-masing dari kedua macam ini mempunyai dua dimensi, zahir atau nampak dan khafi tersembunyi. Bahaya syirik adalah: yang pertama, syirik adalah kezaliman yang nyata. Kedua, syirik merupakan sumber kufarat. Ketiga, syirik sumber ketakutan dan kesengsaraan. Keempat, syirik merendahkan derajat kemanusiaan. Kelima, syirik menghancurkan kecerdasan manusia. Dan terakhir, syirik nanti di akhirat orang-orang musyrik tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan akan masuk neraka selama-lamanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat jauh-jauhnya." Surat An-Nisa ayat 116. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." Sebab-sebab syirik, ada beberapa sebab fundamental munculnya. Syirik al-jahlu atau kebodohan, dan duful iman, lembahnya iman. Taklid buta. Bahaya-bahaya ilhad. Pertama,
bahwa para ulama sepakat tauhid mempunyai 3 dimensi. Yang pertama tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, dan ketiga tauhid asma dan sifat. Karena ilhad adalah tindakan menafikan sifat-sifat nama dan perbuatan Allah, maka dengan melakukan ilhad seseorang telah menghapus satu dimensi dari dimensi tauhid yang sudah baku. Yang ketiga an-nifaq, wajahnya Islam, hatinya kafir. Orang Arab berkata nafaqal yarbu, binatang yarbu, telah melakukan nifaq karena ia masuk ke satu lubang lalu keluar dari lubang yang lain. Dalam pengertian ini kata an-nifaq digunakan sebagai untuk orang munafik ketika bertemu orang-orang Islam. Mereka suka menampakkan dirinya sebagai seorang muslim, sementara ketika bertemu dengan kawan-kawan mereka sesama kafir, mereka kembali lagi ke wajah mereka yang asli.